Jadi kalau saya ya tinggal beradaptasi saja. Kita mesti sebagai pengusaha kan mesti pintar-pintar memanfaatkan momen. Ya. Contohnya kalau kayak di PSBB kemarin. Hampir setahun ini kondisi ekonomi merosot karena pandemi COVID-19. Tapi banyak bisnis juga yang bermunculan, misalnya usaha alat kesehatan atau alat pelindung diri, dan juga banyak usaha-usaha kuliner yang justru bermunculan di era pandemi ini. Nah, untuk membahas usaha bisnis kuliner, kita akan bersama dengan Pak Reza Satria yang nekat membuka usaha di tengah pandemi. Ini kita lagi berada di Janji Jiwa ya, Janji Jiwa. Ini franchise ya, Janji Jiwa. Iya. Iya. Ini Pak Reza ini maaf boleh tahu usianya? Masih sangat muda kayaknya. Ya, 28 tahun. 28 tahun tetapi sudah membuka usaha di tengah pandemi pula. Ya, ada apa dengan Janji Jiwa? Apakah memang namanya seperti itu? Kenapa bukan janji sehidup semati atau apa? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi begini, Janji Jiwa ini kan kita franchise kan bukan? Ya, franchise. Iya. Jadi ini harusnya pertanyaan langsung kepada foundernya, Ya. tapi karena saya ini istilahnya owner pengambil franchise. Nah, dalam hal ini Janji Jiwa ini saya juga kan sempat tanya-tanya kan, kira-kira filosofinya si foundernya ini berjanji pada dirinya sendiri untuk membuat satu produk yang insya Allah bisa disenangi oleh banyak orang, dan bisnis modelnya bisa menyerap sebanyak-banyaknya tenaga kerja ya, untuk membantu masyarakat kita juga, kira-kira begitu. Dan prosesnya tidak terlalu rumit ya, tidak terlalu sulit untuk bisa menjadi menekuni bisnis ini. Karena biasanya kan kalau franchise itu kan semua Ya. misalnya dari sana. Ya, betul. Ya, tergantung kitanya. Kalau saya juga memang kebetulan sebelumnya sudah sedikit lebih paham lah mengenai bisnis franchise. Ya. Jadi menurut saya ya seperti franchise pada umumnya, tim dari Janji Jiwa sendiri lebih profesional dalam hal manajemen dan lain-lain. Jadi untuk masalah kesulitan, saya rasa kalau untuk saya pribadi tidak ada, malah mungkin lebih dipermudah karena profesionalitas dari tim Janji Jiwa sendiri. Iya. Kemarin itu kan sempat PSBB waktu bulan-bulan April kalau tidak salah. Iya, Bagaimana betul. dengan kondisi karena ya semua serba dibatasi. Ya. Alhamdulillah kita itu kan mulai untuk daerah Gorontalo itu panas-panasnya itu mungkin di Setahun Mei. yang lalu kayaknya ya ini dibuka atau Ya, lebih. betul. Karena saya waktu awal-awal dibuka Baik. itu sempat ngopi di sini juga. Iya, setahun lebih ada. Iya, setahun lebih. Iya. Kita itu memang melakukan PSBB tahap awal itu kan kalau tidak salah di Bulan Maret, April ya? April kayaknya. Mei awal kalau tidak salah April, bertepatan April, puasa iya. ya. Iya. Nah, kita itu bisa dibilang ketika banyak owner-owner lain atau pengusaha-pengusaha lain sudah mengambil langkah dari awal untuk merumahkan mungkin pegawai atau apa. Kita di sini alhamdulillah agak sedikit terlambat, tapi bukan karena apa, tapi karena kita merasakan dampak dari corona itu, dari COVID sendiri. Alhamdulillah sekali buat kita di sini tidak terlalu terasa dampaknya. Walau mungkin karena entah karena brandnya atau karena konsep bisnisnya sendiri yang memang bisnis grab and go atau ready to go. Iya. Jadi mungkin bisa lewat pesan lewat ojek online atau apa. Jadi banyak alternatif di saat memang orang-orang walaupun ada di rumah. Nah, memang terasa sekali ketika PSBB tahap awal karena itu juga bertepatan dengan bulan puasa. Jadi memang kita tidak bisa membuka outlet dan kita harus mengikuti aturan pemerintah. Jadi waktu PSBB memang tutup. PSBB di tahap awal harusnya, cuma kebetulan ada itu saya merumahkan di Janji Jiwa, saya punya sekitar 4-6 orang karyawan.
yang mana itu kalau saya sudah menginstruksikan untuk merumahkan dulu sampai keadaan memang benar-benar stabil. Nah, cuma ada beberapa karyawan itu mau outlet ini tetap dibuka karena salah satu alasan utama saya merumahkan juga ya untuk menekan biaya operasional juga kan. Ya, betul. Karena saya mesti hire mereka, gaji mereka. Nah, beberapa karyawan itu alhamdulillah mereka mengerti, malah mereka bilang buka saja kak, biar nanti gampang, itu yang penting ada aja buka aja. Nah, alhamdulillah kita tetap buka, Bu. Cuma jam operasionalnya itu agak terbatas, kita buka jam 1 siang sampai jam 5 sore saja karena puasa juga kan. Iya. Ya walaupun sedikit-sedikit tapi tetap kita buka. Cuma tanggal 19-an, 1 minggu sebelum Tapi terasa Lebaran, ya, ketika sebelum PSBB dengan setelah PSBB itu berapa persen penurunan omsetnya atau apa ya? kalau memang jumlah saat pembeli? PSBB itu memang paling terasa itu di PSBB tahap awal, Bu. Tapi sudah sempat merumahkan karyawan tadi Sempat, yang 6 orang itu. sempat dirumahkan, cuma ada beberapa yang masih ingin tetap masuk, tetap kerja karena bertepatan juga puasa. Jadi ada beberapa yang masuk. Nah, masuk ke PSBB tahap kedua itu kan perilaku masyarakat sudah tidak seperti yang PSBB tahap pertama kan. Itu memang semua di rumah. PSBB tahap kedua itu ada sedikit perubahan, orang-orang mulai bandel lagi kan, Bu, mulai suka keluar, mulai Iya. apalagi dekat-dekat Lebaran waktu Lebaran, itu. iya. Ada yang Ya, toko-toko pakaian buka, ya, kemudian betul, ditutup lagi. betul. Nah, kita juga merasakan di situ tiba-tiba ada kenaikan yang sangat signifikan. Oh iya. Nah, ya otomatis kita sebagai pengusaha kan memanfaatkan momen juga kan. Ya, tapi tetap dalam protokol kesehatan. Tapi kita tidak melayani untuk dine in, makan Ya, di tempat. jadi harus take away. Iya, hanya take away. Tapi alhamdulillah. Nah, jadi bisa dibilang kalau ada dampak tetap berdampak, Bu. Saya rasa semua sektor ya, mungkin kesehatan juga saya rasa berdampak juga. Iya, karena kalau menurut ekonom itu Ya. bahwa memang ada peningkatan untuk usaha UMKM tapi di bidang kuliner, Iya. khusus untuk Iya. usaha kuliner. Ya, itu yang Begitu. mau saya singgung Iya. mengenai banyak yang tanya ke saya bagaimana new normal sekarang ini setelah adanya pandemi sekarang Iya. ini yang beginilah new normalnya beginilah yang sudah banyak. Bagaimana bisnisnya? Iya, bagaimana bisa bertahan Ya. dengan kondisi seperti sekarang Ya. ini? Alhamdulillah ada satu fenomena yang mungkin saya juga walau alam mungkin ada orang yang lebih yang lebih berkapasitas untuk menjawabnya, di mana saya melihat secara statistik penjualan sales saya itu naik sekitar 30 sampai 40% Justru di masa pandemi, di masa new sebelum normal ini. adanya pandemi. Sebelum Bahkan pandemi? sebelum ada pandemi, Iya. di new normal ini malah meningkat 30 sampai 40%. Jadi ya. dibandingkan dengan sebelum pandemi. Iya. Iya, iya. Ya walau alam mungkin karena masyarakatnya yang kemarin sempat terlalu lama disuruh di rumah sampai mereka tiba-tiba ada euforia sendiri untuk walau alam. Tapi saya merasakan itu bahkan ini terus meningkat. Ada sampai akhir diskusi tahun. nggak dengan sesama pengusaha kuliner misalnya? Ada analisa-analisa apa yang menyebabkan? Mungkin karena orang malas keluar, sementara ini kan yang langsung bisa packing langsung Iya. bawa pulang, Betul, langsung bisa betul. dipesan lewat ojol. Iya, saya juga ada beberapa teman-teman pengusaha saya itu suka cerita-cerita, ngobrol-ngobrol. Ya, di luar dari itu juga kita lihat fenomena malah di new normal ini lebih banyak UMKM malah bertumbuh. Makin banyak warkop yang buka, Iya. kafe-kafe yang buka, orang mulai buka usaha baru. Entah karena demand-nya yang mulai muncul, permintaan yang banyak sehingga supply-nya muncul, ataukah hanya karena tuntutan keadaan. Orang-orang ini Karena orang di rumah. Orang di rumah tidak ada kerjaan. Tidak ada kerjaan. Nah, saya tidak bisa menjawab itu yang mana, cuma ya kalau menurut saya tidak semua bisnis F&B bisnis kuliner itu ya seperti ini. Ada beberapa juga yang memang terdampak sampai tutup. Walau alam mungkin Atau mungkin ada kiat-kiat khusus atau ada trik yang dilakukan
apa namanya, ketika sebelum pandemi dan selama pandemi, mungkin kita harus lebih gencar promosi nih lewat media sosial atau lewat Ya, apa betul, begitu. betul. Secara tidak langsung kan dengan adanya pandemi ini, perilaku masyarakat itu perubahannya juga itu Iya, sangat lebih drastis ke juga. digital. Iya, lebih cenderung ke digital, dari cara pembayaran, dari cara apa semua udah mulai cashless. Yang coba kita lakukan dari Janji Jiwa dan beberapa brand-brand yang di bawah naungan kami juga, saya lebih gencar lagi mungkin di sosial media, karena ya tidak bisa dipungkiri itu kan apa, saluran yang lebih dekat dengan masyarakat sekarang. Cara menjangkau mereka itu lewat situ. Orang kan lebih di rumah itu kan pasti kerjanya ya HP, Iya. kemudian tinggal cari misalnya di Instagram atau Ya, di Facebook betul. atau di mana, mau pingin kopi, Ya. lihat aja, oh ini Janji Jiwa, jadi langsung pesan. Ya. Itu mungkin jadi lebih apa ya, Ya, lebih kita gencar bikin promosinya. promo. Kemudian mungkin juga Ya. kalaupun promosinya gencar, tapi kalau misalnya produknya juga tidak Ya, betul. menyenangkan juga kan, Betul. tidak mungkin orang akan beli gitu. Ya, ini luar biasa ini. Jadi selain di sini ada lagi di tempat lain. Kalau untuk brand untuk kita, Janji Jiwa. Kalau Janji Jiwa kalau tidak salah di Gorontalo itu kita ada dua. Tapi beda owner. Iya, yang satu itu bisa dibilang teman saya juga, yang di daerah Panegoro. Ya. Iya, kalau untuk di Gorontalo cuma dua itu kalau setahu saya, saya dan teman saya itu. Iya. Jadi di sini. Dan saya rasa sudah tidak, kemungkinan besar tidak akan ada Janji Jiwa lagi di Gorontalo Karena memang dibatasi ya, ada persyaratannya. sekarang sudah mungkin. dibatasi. Iya. Malah sudah tidak bisa sama sekali buka cabang baru lagi karena mereka sudah tutup untuk franchise-nya. Itu pertimbangannya apa, kan orang semakin banyak justru semakin bagus, tapi ini malah Brand Janji Jiwa sendiri ini kan di Indonesia, seluruh Indonesia terhitung sekitar 1000-an outlet. Sudah 1000-an outlet. Nah, dan saya rasa ya mungkin itu kebijakan dari manajemen mereka, karena untuk mereka mau lebih fokus lagi untuk menghandle yang 1000 ini daripada mau tambah. Jadi, tapi yang lain terbiar. kualitasnya Ya. yang diperhitungkan. Ya, sebelum di Janji Jiwa, sebelum jadi apa namanya membuka outlet ini, outlet ya, apa Ya, outlet. Nah, itu ada usaha sebelumnya, usaha kuliner Sebelumnya juga. sebelumnya kita ada Roti John Taruna. Ya, itu Ya. roti, ya itu Ya. saya sempat makan itu dulu di Ya, sini. itu sekitar hampir. Yang ini ya, yang. Hampir 2 tahun, ya benar ini. Oh, Itu. jadi sebelumnya sudah ada ini. Ya, Roti John dulu, terus kita bikin Janji Jiwa, hampir setahun kemudian ada Janji Jiwa. Iya kan nggak mungkin cuma jual roti doang kemudian Ya, minumnya. betul. Begitu juga minumnya, ini harus saling menopang Betul. ini. Tapi luar biasa jadi jualan roti, Ya, kemudian ya. ini harus ada minumnya Ya. nih. Ya, ketemu dengan Janji Jiwa ini bagaimana ceritanya? Begini, kembali lagi ke tadi saat kita mulai rintis Roti John Taruna, seperti kata ibu tadi, harus ada menu pendamping Ya. atau minuman lah, karena ini produknya bisa dibilang snack roti. Nah, waktu itu kita berpikir untuk buat satu brand minuman kopi lokal yang memang apalah otentik atau signature-nya. Pinogu misalnya. Pinogu misalnya. Nah, beberapa saat saya berpikir, saya pertimbangkan kembali, saya mulai menyadari ada perilaku dari masyarakat Gorontalo itu yang memang unik. Dari cara mereka melihat suatu brand. Nah, saya berpikir jika saya bikin satu brand lagi, saya mesti mengedukasi pasar, saya mesti melakukan aktivitas-aktivitas branding dan marketing kepada masyarakat Gorontalo, yang mana itu juga bisa dibilang dalam hal bisnis masuk di cost juga kan. Saya berpikir kenapa tidak sekalian saya ambil franchise saja, tapi franchise yang benar-benar diminati, yang benar-benar bisa menjangkau pasar. Sekalian bisa saling menopang dengan bisnis yang sudah ada di sini. Nah, tapi memang saya waktu itu berpikir memang kopi, karena kopi pasarnya sudah ada. Sekarang ini ABG pun suka kopi, Ya. tapi ini memang cocok sebenarnya. Iya. Jadi saya berpikir seperti itu.
pertimbangan kenapa Janji Jiwa bukan yang lain. Ya, Ada beberapa kan brand. ada banyak franchise Ya, yang betul, kopi-kopi. betul. Ya. Ada banyak sekali brand-brand kopi terkenal dari yang kelas-kelas menengah sampai kelas atas. Kenapa saya ambil Janji Jiwa? Janji Jiwa menurut saya yang paling relevan dengan behavior atau perilaku masyarakat sekarang. Mereka maunya yang praktis. Ya. Dari segi rasa juga Janji Jiwa juga tidak kalah bersaing dari segi kualitas produknya, dan terutama dari manajemen perusahaannya sendiri, saya rasa lebih cocok dengan Janji Jiwa dibanding dengan yang lain. Karena saya pergi juga ke perusahaan-perusahaan lain, ke Iya. kopi ini, kopi A, kopi Oh, B. jadi sebelumnya ada survei juga, Ya, tidak ya. begitu dapat Betul. langsung. Betul, jadi saya coba tanya-tanya ke yang lain. Ya, walau-walau mungkin rezekinya itu di Janji Jiwa, kita ketemu, saya rasa ada kecocokan dalam hal pemikiran, hal apa. Alhamdulillah kita sekarang pakai Janji Jiwa, kita bantu juga tim Janji Jiwa dari sana untuk mengembangkan cabang sampai di Gorontalo sini. Begitu. Iya, jadi bicara kopi ini kan orang tadi Anda sampaikan bahwa kopi itu kan kita lebih apa namanya? Ya. Memang orang-orang sekarang Ya. anak muda ABG itu anak suka. muda menjangkau beberapa kalangan lah. Iya. Ini kalau lihat peminatnya ini dari mana ini? Lebih banyak misalnya kalangan Iya. anak-anak muda atau orang-orang tua misalnya. Dari segi brand, Nah, ya itu Brand orang lebih sesuai suka dengan anak muda target. kayaknya. Iya, sesuai dengan target marketnya. Jadi Jiwa memang lebih ke milenial. Kalau untuk target market mereka dari segi branding, nama dan lain-lain. Tapi dari segi produk juga tidak bisa dipungkiri, ada istilahnya Gen X lah, orang-orang tua di atas 35 tahun. Itu juga senang juga dengan Janji Jiwa, dengan karakteristik kopinya, dengan apa. Jadi walau-walau kalau Janji di Jiwa presentasi alhamdulillah. misalnya berapa persen dari milenial Ya, kemudian. ya. Toh juga kan Janji Jiwa tidak kopi semua. Tidak kopi banget. Ada juga beberapa yang non kopi. Jadi untuk anak-anak juga masih masuk. Kemudian tempatnya ini yang strategis, tempat ngumpul. Alhamdulillah. Mungkin. Kemudian ini kan tempatnya juga Mungkin ya, agak bersejarah. bersejarah. Jadi Iya. iya. Oleh lapangan Taruna juga kan sudah dicanangkan jadi situs kota tua. Jadi Kan di sini ada hotel iya. Melati yang mana? Iya, Yang betul. ini? Ini Hotel Melati. Hotel zaman Melati. dulu. Jadi dulu itu Pertama. Padahlan Iskan itu kan pernah nginap. Dulu dia nginap di Grand Key waktu itu. Iya. Kemudian dia Betul, cuma betul. sehari di situ, dia maunya nginap di sini. Betul. Karena Iya. sejarahnya. Waktu itu dia ini kan ngobrol sama ini papa. sudah 100. Ya. Kan padahal orangnya suka yang seperti itu. Iya, betul. Papa sempat ceritain. Iya. Katanya waktu itu umur 103 tahun. Sekarang umur berapa hotel ini? Setahu yang Papa ini kan termasuk generasi ketiga yang pegang hotel ini. Sekarang generasi keempat itu kakak saya. Ya. Nah, tapi ini sudah tidak beroperasi, sudah di sebelah di bangunan baru. Yang ini sudah tidak beroperasi. Tapi Yang- tetap ya betul. sejarahnya tetap yang ini. Yang kalau menurut papa saya yang seingat dia, yang bisa dia ingat itu ini di tahun 1900. Ya, sekarang 1900. Tempat itu ada Iya. foto dan ini hotel di tahun 1900. Berarti Bapak generasi ketiga, ini generasi Bapak. keempat. Iya. Kenapa tidak tertarik untuk mengelola hotel saja, tapi lebih tertarik untuk Waktu usaha saya kuliner? masih kuliah, terus jadi kakak saya yang kebetulan waktu itu tahu, mungkin saya juga begini ya, saya tidak terlalu apa di bidang pariwisata atau apa. Itu kakak saya mungkin passionnya lebih ke situ, dia lebih paham hal-hal begitu, jadi kenapa tidak dia saja. Saya mungkin lebih ke sini lah, biar kita saling mengisi. Saya mungkin di bisnis kuliner. lebih senang sih. Iya. Ya, selain kopi, selain Janji Jiwa ini kan Iya. ada lagi yang milik sendiri Iya, yang betul. di-franchise-kan. Ya, Itu apa? Betul. Itu kita ada brand Minuman juga. brand makanan sama minuman gitu. Mhm. Untuk makanannya kita ada roti John Taruna, Ya, selain ada roti John Taruna. Taruna, dan kita untuk minumannya kita ada Yumna Drinks yang mana. Tapi di sini nggak ada? Di Jalan Kalimantan. Menjalankan. Tapi nggak apa-apa kan, misalnya ada
yang janji jiwa ini, kemudian ada minuman lain di sini, Oh, tidak atau memang apa-apa. Tidak harus apa-apa. ada aturannya bahwa nggak bisa harus Kalau harus dari satu janji produk jiwa nggak sendiri, bisa. Ada persyaratan iya, seperti itu? kebijakan dan ketentuan-ketentuan mereka untuk owner itu selama kita tidak menggunakan produk-produk dari janji jiwa, tidak menggunakan atribut-atribut janji jiwa di brand lainnya kita, itu tidak apa-apa. Jadi tidak masalah ketika Iya. membuka usaha lain yang Iya. sama-sama misalnya franchise Iya. minuman, Ya, yang penting tidak menyertakan ya yang betul. produknya. Betul, Ya. karena ya bisa apa bahasanya mungkin royalti, ada apa kan. Oh iya. Nah, toh juga di minuman kita ini kita main di segmen lain yaitu di bubble tea. Bubble tea. Tapi Tidak kalau main di bubble itu kopi. kan paling banyak ya anak-anak ya, anak-anak muda. Iya, anak-anak sampai milenial sekarang untuk bubble tea. Boba-boba lah bahasanya, Iya. boba-boba. Kira-kira. Iya, nah ini bicara kopi, kan kita ada kopi Pinogu ya. Pernah nggak ditawarkan ke ini kan franchise, pernah Ya. ditawarkan ke pengusaha-pengusaha untuk kopi Pinogu itu mungkin bisa di Kalau dari janji jiwa sendiri, janji jiwa itu ada kebijakan itu selalu kan ditentukan oleh pusat, terutama untuk bahan baku, bahan-bahan Iya. yang kita pakai itu semua kita ambil dari sana. Bahkan susu pun atau hal-hal yang simpel pun yang mungkin bisa kita beli di sini itu diharuskan tetap mesti ambil dari sana. Ya, toh Iya, tidak ada- maksudnya di sana pernah nggak ditawarkan Iya. kenapa tidak gunakan bahan baku kopi Pinogu misalnya? Nah, di manajemen mereka sendiri itu kan mereka sudah ada tim R&D atau research and development. Atau akan mengubah rasa? Ya betul. Jadi kira-kira ya mereka sudah eksperimen ya. Ini kita pakai kopi Lampung. Kita pakai kopi Lampung. Seluruh outlet janji jiwa itu menggunakan kopi Lampung. Mungkin iya, takutnya ketika menggunakan kopi yang lain betul. itu akan merubah rasa Betul. dan orang tidak Iya, akan karena iya. kan mereka dari pihak Ciri janji khasnya jiwa lagi saya ya? rasa sudah pakai semua kopi. Mereka sudah coba semua kopi dan mungkin menurut mereka yang paling cocok, paling masuk dengan resep-resepnya mereka itu ya kalau pakai kopi Lampung. Mungkin kalau pakai kopi lain akan merubah cita rasa cita dari rasa. Iya, dari jadi khas. 1000 lebih outlet itu Iya, semua pakai menggunakan itu. Ya. Iya, ada berapa macam ini? Untuk varian kalau di Variannya. janji jiwa sendiri ada sekitar 30-an varian. 30-an tahun. Iya, dan janji jiwa sendiri juga kan kadang sering itu hampir tiap bulan atau tiap 3 bulan berkolaborasi dengan brand-brand seperti Iya. Oreo, iya? botol dengan brand-brand besar. Jadi varian Untuk bikin ya menu. sampai tapi sejak awal dibuka ini memang 4 varian itu. 4 varian yang mana, Bu? Ada berapa varian ini tadi? Ada 30-an. Ada 30-an. Oh iya iya Ya, iya. 30-an Tapi varian. setiap ini bertambah ya. Iya, kadang ada menu yang mesti dihilangkan karena mungkin tidak terlalu diminati. Mungkin karena tidak terlalu, Iya, ya kan? Ada diganti dengan menu baru apa. Tapi ada pemberitahuan bahwa Iya, selalu diupdate. atau selalu ada survei lah atau apa ya. Oh, iya. Misalnya ada masukan dari sini, oh yang ini tidak Ya, di ya. sana. Kadang juga kalau kita di sini karena tiap daerah kan beda-beda, beda-beda selera, beda-beda penjualannya. Iya. Jadi kadang juga kita sering kontak-kontak, Bang, kayaknya yang ini tidak terlalu jalan di sini, bagaimana pertimbangannya? Tapi bisa memilih, kita maunya hanya yang varian Oh tidak, ini. semuanya Oh, kita ikut dari pusat. harus ikut dari sana. Bahwa kalau nanti kita kasih masukan atau apa, fine saja, tidak apa-apa. Tapi kalau kita mau intervensi sampai mengambil keputusan kasih hilang menu ini, tambah menu sendiri, Ya. itu pelanggaran besar. Oh iya iya. Pak Reza ini mulai terjun di dunia usaha ini mulai usia berapa? Ini pertanyaan Karena memang dasarnya orang tua memang bisa pengusaha dibilang, atau karena jadi kebetulan. ada yang tidak mau dibilang oh dia sukses karena orang tuanya yang memang dia Kalau saya pengusaha. tidak bisa dipungkiri, toh juga tidak ada kesuksesan anak gitu kan, kalau tidak ada Tetap campur tangan ada orang campur tua. tangan orang tua. Minimal Walaupun doa. itu minimal doa, restu mereka, itu saya rasa Atau malah modal itu hal paling atau modal. saya rasa itu hal lebih penting daripada sekedar modal. Karena kalau saya sendiri alhamdulillah dengan brand-brand yang saya bangun, saya memakai skema permodalan menggunakan investor. Jadi saya karena kebetulan saya Investornya orang tua. investornya orang lain. Karena bukan saya orang tua. alhamdulillah saya tidak suka ya tahu anak-anak sekarang itu kan lebih berpikir sok-sok mandiri, tidak mau Ya, minta duit ke orang tua, mau betul. pembuktian diri Ya, atau apa mungkin. Waktu itu saya berpikir begitu,
Makanya saya sama sekali sama orang tua saya selalu bilang, mungkin karena paling yang dibantu tempatnya. Gampang, Iya. mungkin ada tempat. Bagaimana kalau kita bikin usaha di sini? Oh, ya sudah pakai saja. Saya tidak minta lebih, tidak minta sepeser pun. Iya. Saya coba Selain bikin, tempat. iya, saya bikin konsep bisnis yang permodalannya menggunakan investor, non bank, Iya. non orang tua. Hmm. Jadi saya coba bikin, alhamdulillah ada beberapa investor tertarik, ada yang memang rekan saya juga, ada beberapa yang akhirnya sudah jadi rekan juga. Iya. Jadi memang mengajak beberapa teman untuk sama-sama invest. Iya, ada beberapa teman, ada beberapa juga orang yang baru berkenalan sejak. Ya, yang penting kalau kita ngobrol, kita satu visi dalam hal usaha, dalam hal bisnis, saya rasa itu sudah cukup. Sampai sekarang masih gabung dengan teman-teman. Untuk sekarang itu waktu saya baru build usaha, saya baru bangun usaha saya. Sekarang saya dengan teman-teman saya sudah tidak, karena kita itu ada kontrak. Jadi kita ayo kita kerjasama berapa tahun, sudah balik modal atau apa, nanti Jadi ada pembagiannya begini. perjanjian. Kalau misalnya setelah ini mereka bikin sendiri? Bagaimana? Kalau misalnya setelah ini mereka bikin sendiri? Oh, tidak masalah. Tidak Karena masalah. kita ada agreement dari awal. Karena ini usaha yang bisa dibilang, karena mereka juga mungkin teman saya, bisa dibilang juga dirintis bersama karena pakai modalnya mereka. Iya. Saya hanya punya ide, saya punya tempat, saya yang kelola, walaupun mereka jatuh-jatuhnya bisa dibilang investor pasif. Investor Iya. pasif itu yang Cuman nanam iya, modal doang, setelah iya. itu yang kelola. Ya, jadi saya tidak masalah. Kalau juga lebih baik. Cuma tetap akan ada kita pembicaraan karena ini pakai nama brand yang sama. Iya. Pembicaraan bukan artinya baginya berapa. Kayak sekarang Roti John itu kita ada cabang satu lagi di Kalimantan itu, yang Jalan itu Kalimantan. teman saya Yang juga. di titik temu atau di mana? Di depan titik temu itu kan mau ada. Iya, di depan itu kan mau ada dibikin, lapak itu baru, bukan betul. punyanya titik temu. Oh, bukan. Itu saya pikir punya iya, titik temu. itu lahan yang disewakan. Terus ada beberapa orang mau ambil lahan Termasuk di situ, pada termasuk situ. saya juga, ada teman saya juga. Jadi ada Roti John juga, salah satunya Roti John Taruna di situ. Yaitu dengan menu brand minuman saya yang akan launching itu juga di situ lokasinya. Jadi kira-kira begitu. Kalau melihat prospek ke depan ini, apalagi masih pandemi seperti sekarang ya, ini Anda masih optimis bahwa ini tetap akan berkembang dengan baik karena ekonomi kan mulai merosot, tapi walaupun mulai sedikit lah. Ya, mulai walaupun naik turun karena ada PSBB pembatasan ini kan kadang PSBB kadang tidak. Jadi masyarakat. Tapi sekarang orang nggak mempan lagi, orang mau PSBB tetap masih di sisi cari lain, tempat nongkrong. Saya tidak tahu mau bilang itu bagus atau tidak kan. Di sisi lain, jadi kalau saya ya tinggal beradaptasi saja. Kita mesti sebagai pengusaha kan mesti pintar-pintar memanfaatkan momen. Ya. Contohnya kalau kayak di PSBB kemarin, kita pintar-pintar memanfaatkan sosial media. Kita kasih promo-promo apa yang merangsang mereka supaya bisa melakukan pembelian. Kalau di saat-saat seperti ini, kayak ini lagi tidak ada PSBB lagi oke, aman-aman saja. Nah, kita juga tetap dari strategi marketing kita tetap juga ada pendekatan dengan customer ada.